Halo semuanya Sobat Sailor, kembali lagi nih di Pola yaitu podcast Himasela. Oh iya, kenalin aku Afifah Koiri Saputri dan teman aku ada Nani Nurhayati sebagai host di Pola kali ini. Jadi hari ini kita bakal ngebahas apa nih Mbak Nani? Nah, jadi kali ini kita bahas organisasi nih. Wah keren, lanjut Mbak. Oh ya, kita juga sudah mengundang narasumber kita, yaitu ada Mas Rafri sebagai Ketua Umum Himasela dan juga ada Mas Dwiki, Wakil Ketua Umum Himasela. Halo Mas Rafri, Mas Dwiki. Halo Nani sama Afifah. Gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik dari aku. Kalau dari Mas Dwiki gimana nih? Alhamdulillah juga dari aku baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, jadi gimana nih Mbak Afifah? Jadi kali ini kita bakal ngebahas organisasi nih. Narasumber kita juga anak organisasi banget. Aku mau nanya nih, sebagai anak kuliah penting gak sih ikut organisasi dan apa itu manfaatnya gitu? Ya kalau dari aku sih untuk ikut organisasi itu penting karena dari organisasi itu kita bisa menambah relasi, kita bisa menambah pengalaman yang mungkin kita nggak bakal dapat dari mata-mata kuliah yang diajarkan di kuliah gitu. Ya selain itu dari organisasi kita juga dapat melatih public speaking gitu. Jadi kalau ditanya penting apa nggak penting, menurut saya pribadi itu penting banget. Seberapa pentingnya itu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Nah kan menurut Mas itu penting ya, tapi tuh banyak juga dari teman-teman yang kayak males ikut organisasi karena alasannya itu capek lah, terus males ikut kumpul, rapat. Nah menurut pandangan Mas itu gimana? Mungkin boleh dari Mas Rafri dulu. Kalau dari aku sih menilainya yaitu mungkin hak mereka tidak ikut organisasi. Mungkin mereka juga mengisi waktu luangnya juga dengan hal-hal lain. Tapi misalkan kalian punya banyak waktu luang yang sangat banyak gitu, coba deh ikut organisasi. Kalian bakal ngerasain sesuatu yang beda dan juga bakal mendapatkan hal-hal yang membuat kalian nantinya bisa berkembang lah di perkuliahan seperti itu. Kalau dari Mas Dwiki gimana nih pendapatnya? Nah, kalau dari aku sih nggak apa-apa ya, karena mungkin kita punya kesibukan pribadi masing-masing, kita punya tujuan masing-masing. Jadi semisal ada mahasiswa yang emang keinginan untuk ikut organisasi itu nggak ada atau minus, ya nggak apa-apa, itu terserah pribadi mereka masing-masing begitu. Nani. Oke baik Mas Dwiki. Oh iya, aku mau nanya lagi nih, ada juga yang lebih milih nggak ikut organisasi, tapi lebih milih magang, apalagi sekarang ada program MBKM yang dimana kita magang tuh dapat uang, kalau organisasi kan enggak ya Mas. Menurut Mas-Mas ini gimana nih? Ya kalau dari aku sih menilainya mungkin itu tergantung dari pribadi masing-masing karena prioritasnya juga berbeda. Jika ikut organisasi artinya dari pribadinya itu ingin melatih kerjasama tim atau menambah relasi di dunia perkuliahannya dan juga bisa melatih public speaking-nya lebih baik. Kalau misalnya ikut magang MBKM itu mungkin lebih ke arah ingin mencari tahu gimana sih nanti ke depannya untuk profesinya seperti itu. Oh, jadi tergantung tujuannya kita mau nyari apa, benefit apa yang didapat gitu yang mau kita cari gitu ya Mas? Iya, betul. Terus gimana nih, dari Mas Dwiki ada tambahan nggak? Ya kalau dari aku kurang lebih sama dari apa yang tadi disampaikan sama Mas Raffi. Mungkin keduanya sama-sama, tinggal gimana cara kita menentukan tujuan yang kita mau ambil begitu. Oke. Oh ya, terkait tadi penjelasan dari Mas, aku juga ingin bertanya nih, terkait adanya program MBKM ini, minat ke organisasi jadi sedikit nggak sih? Yang aku tangkap sih dengan adanya MBKM ini tidak menurunkan minat dari mahasiswa-mahasiswa yang ada untuk ikut organisasi, karena sebetulnya untuk ikutan MBKM ini
mahasiswa sendiri tuh tetap bisa berjalan gitu, MBKM tetap berjalan dan ikut organisasi itu juga tetap bisa berjalan. Tapi itu tergantung dari time management dari masing-masing mahasiswanya. Apakah time manajemennya sangat baik, berarti nanti dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan atau pengalaman-pengalaman dari kedua-duanya gitu. Oke deh. Jadi nggak ada penurunan minat juga walaupun ada MBKM. Iya, tidak ada. Oke, baik. Mungkin boleh dilanjut. Selanjutnya, apa yang memotivasi Mas Raffi dan Mas Diki buat ikut organisasi nih, kalau boleh tahu? Kalau dari aku sendiri sih, motivasinya aku pengen nambah relasi seluas mungkin, karena ibaratnya bisa dapat relasi yang luas itu adalah sebuah kemudahan juga sih buat aku biar bisa mencari informasi mengenai sesuatu hal kedepannya bakalan kayak gimana, atau mungkin ketika kita butuh sesuatu kita kenal relasi yang bisa membantu kita bisa minta tolong ke dia gitu. Aku juga senang juga bisa kenal banyak kakak tingkat di prodiku atau mungkin dari luar fakultas lain, karena bisa menambah relasiku semakin luas dan juga bisa berteman dengan baik seperti itu. Terus gimana nih yang memotivasi Mas Dwiki ikut organisasi? Iya, kalau dari aku motivasi ikut organisasi pertama memang pengen nambah relasi, terus nambah pengalaman di organisasi. Terus ini juga baru pertama kali ikut ke organisasian di perkuliahan. Mungkin nanti kedepannya kayak bisa mendapatkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan ketika kita udah selesai melakukan tanggung jawab itu. Jadi di akhir nanti kan ada sesuatu yang bisa diterapkan ketika kita udah lulus di PSL ini. Oh, jadi kayak batu loncatan gitu ya, Mas? Nah, mungkin aku pengen nanya nih, ada nggak sih tips dari Mas Rafli dan Mas Diki terkait memilih organisasi yang mau diikuti? Mungkin bisa dijawab dari Mas Dwiki dulu nih. Kalau dari aku mungkin untuk kita memilih organisasi, yang pertama kita cari tahu dulu minatnya kita tuh gimana. Terus setelah kita tahu minat kita apa dan bagaimana, baru kita mencari organisasi yang sesuai dengan minat kita. Tapi mungkin ingin mengatakan silakan. Ya, kalau dari aku sih mungkin kalian juga bisa memilih tempat untuk berorganisasi itu di tempat dimana kalian dibutuhkan dan juga dihargai gitu. Karena mungkin dihargai itu juga salah satu faktor penting sih untuk kalian berproses di organisasi itu dari aku. Oh iya, dalam organisasi nih Himasela tuh gimana sih bagi Mas Rafli dan Mas Dwiki? Dimulai dari Mas Dwiki dong. Kalau buat aku pribadi, masalah tuh sebagai tempat untuk pulang, ya bisa dibilang sebagai rumah lah. Di mana di situ aku pribadi bisa belajar gimana caranya bertanggung jawab sama diri sendiri dan orang lain. Belajar gimana caranya mengatur waktu, belajar gimana caranya berkomunikasi dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Rafli sendiri gimana nih, Mas? Kalau dari aku sendiri, dari awal aku juga sempat ikut kepanitiaan atau kegiatan-kegiatan, terus juga sempat ikut kepengurusan di tahun sebelumnya. Dari aku sendiri sih, Himasela sendiri itu tempat aku untuk berproses dan juga bertumbuh dan berkembang secara pribadi maupun secara organisasi gitu. Karena juga dari Himasela sendiri aku bisa ngerti gitu cara bersosialisasi kepada orang lain gitu, relasi secara luas gitu. Jadi nih Mas, kan Himasela sebentar lagi mau ganti kepengurusan. Ada gak sih pesan-pesan biar banyak yang tertarik untuk ikut kepengurusan Himasela selanjutnya? Boleh dimulai dari Mas Diki. Kalau dari aku pesan-pesannya mungkin kalian boleh ikut organisasi dimanapun dan organisasi apapun, asal jangan lupa sama rumah kalian, yaitu Himasela. Ya benar juga kata Mas Dwiki buat pesan-pesannya bahwasannya Himasela itu rumah kalian, karena
secara nggak langsung juga kalian adalah mahasiswa D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan, yang mana kalian berada di bawah rumah atau atap yaitu Himasela. Jadi ketika kalian ingin berproses dimanapun itu hak kalian dan itu terserah kalian. Namun ketika rumah kalian membutuhkan kalian, ya artinya kalian tetap harus membantu rumah itu. Toh saat kita pergi jauh atau berpergian kemanapun, kita akan selalu pulang itu ke rumah. Itu aja dari aku. Terima kasih. Gak kerasa nih bincang-bincang kita udah lumayan lama. Makasih kepada Mas Rafri selaku Ketua Umum Himasela dan Mas Dwiki selaku Wakil Ketua Himasela yang udah bersedia ngasih tanggapan dan pendapatnya di podcast kali ini. Ya, terima kasih kembali Mbak Nani dan Mbak Abifa yang sudah mengundang kami berdua di podcast Himasela. Ya, semoga sukses selalu dan lancar kuliahnya. Semangat terus untuk semuanya. Terima kasih. Amin, terima kasih atas doanya Mas Rafri. Nah, mungkin kita akhirin aja ya podcast kali ini dan sampai jumpa.